Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Nyima Catur Aras Hayati. Saya dari PGMI 5B. Di sini saya akan berbagi sedikit ilmu kepada kalian. Di sini saya akan menjelaskan tentang Ad-Darsusani, yaitu bab kedua. Bab kedua atau pelajaran kedua dengan tema Uhibul Lughatul Arabiyah. Nah, pada video berikut saya akan menjelaskan tentang Uhibul Lughatul Arabiyah dengan al-mufradat, yaitu kosakata. Baiklah teman-teman, selamat menyimak video saya ya. Sebelum kalian masuk kepada pembelajaran, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, kaifa halukum antum, alhamdulillah bil khair. Ahlan wa sahlan, ahlan bik. Oke, baiklah, hari ini kita bertemu kembali dengan saya Nyemas Catur Aras Hayati. Di sini kita akan belajar tentang bahasa Arab, yaitu pembelajaran bahasa Arab kelas 6 SD dengan tema Ad-Darsusani, yaitu pelajaran kedua atau bab kedua. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan masuk pada KI dan KD bahasa Arab yang kita pelajarin pada pagi hari ini. Yang pertama saya langsung aja pada KD-nya ya, yaitu KD 31.3, memahami fungsi sosial dan unsur kebahasaan dari teks sangat sederhana terkait tema Uhibul Lughatul Arabiyah yang melibatkan tindak tutur mengekspresikan rasa cinta terhadap bahasa Arab. Nah, ini adalah KD yang harus kita pelajari. Kita lanjut pada tujuan pembelajaran kita ya. Tujuan pembelajaran kita itu ada 3, yaitu pertama, siswa mampu menyebutkan makna kata, makna teks sederhana yang berkaitan dengan tema Uhibul Lughatul Arabiyah. Yang kedua, siswa mampu menyampaikan informasi sesuai dengan tema baik dalam bahasa Arab maupun Indonesia. Yang ketiga, siswa mampu menggunakan kosakata serta ungkapan terkait tema melalui tindak tutur yang berbentuk ungkapan sederhana dalam memberi informasi dan meminta informasi kepada orang lain. Nah, itu ada 3 pembelajaran kita ya, tujuan pembelajaran kita. Kita langsung aja pada materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang Uhibul Lughatul Arabiyah. Aku sangat menyukai pembelajaran bahasa Arab. Nah, ini saya mau tanya terlebih dahulu kepada kalian ya. Hal tuhibbul lughatul arabiyah? Apakah kamu menyukai pembelajaran bahasa Arab? Tab'an uhibbul lughatul arabiyah. Pasti aku sangat menyukai pembelajaran bahasa Arab. Sungguh sangat menyukai pembelajaran bahasa Arab. Nah, kalian harus senang dulu ya sama pembelajaran bahasa Arab, karena bahasa Arab itu adalah bahasa yang sangat menyenangkan. Setelah kalian senang sama pembelajarannya, insya Allah kalian dengan mudah untuk mengucapkan bahasa Arab atau memahami pembelajaran bahasa Arab. Kita lanjut ya. Di sini kita akan membahas tentang al-mufradat. Al-mufradat, ada yang tahu al-mufradat itu apa? Al-mufradat itu adalah kosakata atau suatu himpunan kata-kata yang membentuk suatu bahasa yang dapat disusun menjadi kalimat dalam struktur tertentu. Itu yang dinamakan dengan al-mufradat. Al-mufradat itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada isim, yang kedua itu ada fiil, yang ketiga itu ada harf. Nah, di sini kita akan membahas pengertian dari isim. Isim itu apa? Isim itu adalah suatu kata benda. Contohnya kitab, yaitu buku. Nah, itu contohnya. Yang kedua itu fiil. Fiil itu adalah kata kerja. Contohnya ya seperti aktubu, yaitu aku sedang menulis. Itu contoh fiil. Sedangkan has itu kata sambung. Nah, di sini kita akan mengambil al-mufradat fiil mudhari. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran yang lebih dalam, fiil itu juga dibagi menjadi 3. Yang pertama itu fiil madi, yang kedua itu fiil mudhari,
Yang ketiga itu fi'il amar. Ada yang tahu pengertian dari fi'il madi itu apa? Ya, fi'il madi itu adalah kata kerja yang telah terjadi atau masa lampau. Jadi kata kerja itu yang telah dilakukan pada kemarin hari atau sesuatu yang telah terjadi. Sedangkan fi'il mudhari adalah kata kerja yang sedang dilakukan atau sedang berlangsung sekarang. Fi'il amar itu kata kerja yang akan datang atau kata kerja yang direncanakan dan dilakukan pada lain waktu. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang fi'il mudhari, yaitu kata kerja yang sedang berlangsung. Di sini ada perintah ungdur wastama wa'aid, yaitu kalian lihatlah dan dengarkan dan tirukan. Nah, kalian perhatikan gambar di bawah ini ya. Sudah kalian lihat? Kalian dengarkan, saya akan membacakan, setelah itu kalian tirukan. Yaitu 1. Aktubu, yang artinya aku sedang menulis. Yang kedua itu ata'allamu, artinya aku sedang belajar. Asma'u, artinya aku sedang mendengarkan. Aknusu, artinya aku sedang menyapu. Ajlisu, artinya aku sedang duduk. Akumu, yang artinya aku sedang berdiri. Nah, ini semua dinamakan dengan mufrodat, kosakata yang menggunakan fi'il mudhari, kata kerja yang sedang berlangsung sekarang. Kita lanjut ya pada set yang berikutnya, yaitu tentang kalian disuruh untuk perhatikan teks di bawah ini. Nah, bacalah dan perhatikan susunan kata berikut ini. Yuk kita baca yuk. Yang pertama itu ana aktubu al kalimatu, yaitu artinya saya menulis kata. Yang kedua, anta takro'u Al-Quran, artinya kamu membaca Al-Quran. Yang ketiga itu ana ata'allamu adarsan, yaitu saya belajar pembelajaran. Yang keempat, anta taktubu al-darsa, kamu menulis pembelajaran. Yang kelima, ana akumu ama'a asaburoti, yaitu saya berdiri di depan papan tulis. Yang keenam, anta tajlisu ala al-kursi, kamu duduk di atas kursi. Nah, ini juga dinamakan dengan fi'il mudhari, yaitu kata kerja yang sedang berlangsung sekarang. Nah, di sini itu ada soal buat kalian. Kalian disuruh untuk membaca teks di atas ini. Setelah kalian baca, kalian terjemahkan. Setelah kalian terjemahkan, maka kalian kerjakan soal-soal yang di bawah ini. Oke, kita lanjut ya berikutnya, yaitu penjelasan tentang penggunaan kata ana, anta, dan semuanya. Ini dinamakan dengan penggunaan katanya ya. Jika kalian menggunakan kata ana, maka huruf pertama buat kata kerjanya harus alif, at-tahu. Yang kedua anta. Kalau kalian menggunakan kata anta, huruf pertama di kata kerjanya yaitu tabtuhu. Nah, seperti itu anak-anak. Kalau belum jelas bisa ditanyakan, karena kita di sini juga sama-sama belajar. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, kaifa halukum antum? Alhamdulillah bil khair. Ahlan wa sahlan, ahlan bik.
Oke, baiklah. Hari ini kita bertemu kembali dengan saya Nyemas Catur Arasayati. Di sini kita akan belajar tentang bahasa Arab, yaitu pembelajaran bahasa Arab kelas 6 SD dengan tema Adar Susani, yaitu pelajaran kedua atau bab kedua. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan masuk pada KI dan KD bahasa Arab yang kita pelajarin pada pagi hari ini. Yang pertama saya langsung aja pada KD-nya ya, yaitu KD 3.1.3, memahami fungsi sosial dan unsur kebahasaan dari teks sangat sederhana terkait tema Uhibul Lughatul Arabiyyah yang melibatkan tindak tutur mengekspresikan rasa cinta terhadap bahasa Arab. Nah, ini adalah KD yang harus kita pelajari. Kita lanjut pada tujuan pembelajaran kita ya. Tujuan pembelajaran kita itu ada 3, yaitu pertama, siswa mampu menyebutkan makna kata, makna teks sederhana yang berkaitan dengan tema Uhibul Lughatul Arabiyyah. Yang kedua, siswa mampu menyampaikan informasi sesuai dengan tema baik dalam bahasa Arab maupun Indonesia. Yang ketiga, siswa mampu menggunakan kosakata serta ungkapan terkait tema melalui tindak tutur yang berbentuk ungkapan sederhana dalam memberi informasi dan meminta informasi kepada orang lain. Nah, itu ada 3 pembelajaran kita ya, tujuan pembelajaran kita. Kita langsung aja pada materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang Uhibul Lughatul Arabiyyah. Aku sangat menyukai pembelajaran bahasa Arab. Nah, ini saya mau tanya terlebih dahulu kepada kalian ya. Hal tuhibbul lughatul arabiyyah? Apakah kamu menyukai pembelajaran bahasa Arab? Tab'an uhibbul lughatul arabiyyah. Pasti aku sangat menyukai pembelajaran bahasa Arab. Sungguh sangat menyukai pembelajaran bahasa Arab. Nah, kalian harus senang dulu ya sama pembelajaran bahasa Arab, karena bahasa Arab itu adalah bahasa yang sangat menyenangkan. Setelah kalian senang sama pembelajarannya, insya Allah kalian dengan mudah untuk mengucapkan bahasa Arab atau memahami pembelajaran bahasa Arab. Kita lanjut ya. Di sini kita akan membahas tentang al-mufrodat. Al-mufrodat, ada yang tahu al-mufrodat itu apa? Al-mufrodat itu adalah kosakata atau suatu himpunan kata-kata yang membentuk suatu bahasa yang dapat disusun menjadi kalimat dalam struktur tertentu. Itu yang dinama dengan al-mufrodat. Al-mufrodat itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada isim, yang kedua itu ada fiil, yang ketiga itu ada harf. Nah, di sini kita akan membahas pengertian dari isim. Isim itu apa? Isim itu adalah suatu kata benda. Contohnya kitab, yaitu buku. Nah, itu contohnya. Yang kedua itu fiil. Fiil itu adalah kata kerja. Contohnya ya seperti aktubu, yaitu aku sedang menulis. Itu contoh fiil. Sedangkan has itu kata sambung. Nah, di sini kita akan mengambil al-mufradat fiil mudhari. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran yang lebih dalam, fiil itu juga dibagi menjadi 3. Yang pertama itu fiil madi, yang kedua itu fiil mudhari, yang ketiga itu fiil amar. Ada yang tahu pengertian dari fiil madi itu apa? Ya, fiil madi itu adalah kata kerja yang telah terjadi atau masa lampau. Jadi kata kerja itu yang telah dilakukan pada kemarin hari atau sesuatu yang telah terjadi. Sedangkan fiil mudhari adalah kata kerja yang sedang dilakukan atau sedang berlangsung sekarang. Fiil amar itu kata kerja yang akan datang atau kata kerja yang direncanakan dan dilakukan pada lain waktu. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang fiil mudhari, yaitu kata kerja yang sedang berlangsung. Di sini ada perintah ungdur wastama wa'aid, yaitu kalian lihatlah dan dengarkan dan tirukan. Nah, kalian perhatikan gambar di bawah ini ya. Sudah kalian lihat
kalian dengarkan. Saya akan membacakan, setelah itu kalian tirukan. Yaitu 1. Aktubu, yang artinya aku sedang menulis. Yang kedua itu ata'allamu, artinya aku sedang belajar. Asma'u, artinya aku sedang mendengarkan. Aknusu, artinya aku sedang menyapu. Ajlisu, artinya aku sedang duduk. Akumu, yang artinya aku sedang berdiri. Nah, ini semua dinamakan dengan mufrodat, kosakata yang menggunakan fiil mudhari, kata kerja yang sedang berlangsung sekarang. Kita lanjut ya pada set yang berikutnya, yaitu tentang kalian disuruh untuk perhatikan teks di bawah ini. Nah, bacalah dan perhatikan susunan kata berikut ini. Yuk kita baca yuk. Yang pertama itu ana aktubu al kalimatu, yaitu artinya saya menulis kata. Yang kedua, anta takro'u al-Quran, artinya kamu membaca Al-Quran. Yang ketiga itu ana ata'allamu adarsan, yaitu saya belajar pembelajaran. Yang keempat, anta taktubu al-darsa, kamu menulis pembelajaran. Yang kelima, ana akumu ama'a asaburoti, yaitu saya berdiri di depan papan tulis. Yang keenam, anta tajlisu ala al-kursi, kamu duduk di atas kursi. Nah, ini juga dinamakan dengan fiil mudhari, yaitu kata kerja yang sedang berlangsung sekarang. Nah, di sini itu ada soal buat kalian. Kalian disuruh untuk membaca teks di atas ini. Setelah kalian baca, kalian terjemahkan. Setelah kalian terjemahkan, maka kalian kerjakan soal-soal yang di bawah ini. Oke, kita lanjut ya berikutnya, yaitu penjelasan tentang penggunaan kata ana, anta, dan semuanya. Ini dinamakan dengan penggunaan katanya ya. Jika kalian menggunakan kata ana, maka huruf pertama buat kata kerjanya harus alif, abtahu. Yang kedua anta. Kalau kalian menggunakan kata anta, huruf pertama di kata kerjanya yaitu tabtuhu. Nah, seperti itu anak-anak. Kalau belum jelas bisa ditanyakan, karena kita di sini juga sama-sama belajar. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.